Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal akramana bi hilafatihi min jamil a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrahli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Salam sehat dan istiqomah jamaah Masjid Jami Al-Fatah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Iwan mengambil tema kekuatan zikir dan doa. Zikir adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang sangat dianjurkan. Dalam bahasa Arab, zikir berarti mengingat atau menyebut. Zikir adalah upaya seseorang hamba untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui ucapan, hati, dan perbuatan. Aktivitas ini memiliki banyak kekuatan dan manfaat baik secara spiritual maupun psikologis. Zikir adalah cara untuk selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat-kalimat zikir seperti subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, atau Allahu akbar, Allah maha besar. Seseorang merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini membantu meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu." Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Ayat ini menunjukkan bahwa zikir adalah salah satu cara untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang Allah. Zikir menjadi solusi yang efektif untuk menenangkan hati dalam dunia yang penuh tekanan dan kesibukan. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Dengan melafalkan zikir secara rutin, seseorang dapat merasakan ketenangan batin, mengurangi stres, dan menghadapi hidup dengan lebih sabar. Zikir juga memiliki kekuatan untuk melindungi seseorang muslim dari godaan setan dan kejahatan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari, maka ia akan terlindung dari setan hingga malam hari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan terus mengingat Allah, seseorang akan merasa lebih kuat dalam melawan godaan untuk berbuat dosa dan menjaga dirinya dari perbuatan buruk. Zikir tidak hanya memberikan ketenangan hati, tapi juga membawa keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang senantiasa berzikir biasanya memiliki aura positif, optimisme, dan keberuntungan dalam menjalani aktivitasnya. Hal ini karena mereka selalu menyandarkan segala urusannya kepada Allah, sang pemilik segala urusan. Zikir adalah amalan ringan yang memiliki pahala besar. Rasulullah SAW bersabda, "Dua kalimat yang ringan di lisan tetapi berat di timbangan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, zikir juga dapat menghapus dosa-dosa kecil, asalkan diiringi dengan niat tulus dan usaha memperbaiki diri. Agar kekuatan zikir benar-benar terasa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Khusyuk dan ikhlas. Zikir yang dilakukan dengan hati yang tulus dan konsentrasi penuh akan lebih bermakna. Konsistensi membiasakan zikir setiap hari, baik dari pagi, siang maupun malam. Pahami maknanya, mengerti arti kalimat zikir akan membuat hati lebih terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala.
Gabungkan dengan amalan lain. Zikir akan lebih sempurna jika diiringi dengan sholat, membaca Al-Quran, dan perbuatan baik lainnya. Zikir adalah salah satu bentuk ibadah yang sederhana namun memiliki kekuatan besar. Dengan berzikir, seseorang muslim dapat mendekatkan diri kepada Allah, menenangkan hati, melindungi diri dari keburukan, dan meraih keberkahan dalam hidup. Oleh karena itu, jadikan zikir sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari agar hidup menjadi lebih bermakna dan diberkahi. Barang siapa yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring, maka ia termasuk golongan yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Sedangkan kekuatan doa bagi hamba yang rajin beribadah adalah memiliki kekuatan luar biasa dalam kehidupan. Sesuatu yang nampak tidak mungkin di mata manusia akan menjadi mungkin atas kehendaknya. Ulama At-Tibi mendefinisikan doa sebagai suatu yang melahirkan kehinaan dan kerendahan diri dalam keadaan tidak berdaya dan tiada berkekuatan. Kemudian menyatakan hajat, keperluan, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa merupakan permohonan dari seseorang hamba kepada Tuhan. Doa juga sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ciptaannya. Dia berfirman dalam Quran dalam surat Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Doa memiliki kekuatan yang dahsyat. Doa adalah ibadah karena merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan segala sesuatu yang diperintahkan olehnya adalah suatu ibadah. Doa itu saripatinya ibadah. Apabila ibadah tanpa diiringi doa, sama halnya seperti buah tanpa isi. Doa memiliki kedudukan mulia. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala selain doa. Sebab di dalam doa terdapat hakikat seorang hamba kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Tidak ada yang dapat menolak takdir buruk selain doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika seorang hamba berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Allah berkenan menghapus daftar takdir menurut kehendaknya. Apabila dia sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa mengusik selain memohon kepadanya dengan doa. Inilah hikmah mendalam dari dahsyatnya suatu doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengajarkan doa-doa sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Begitu pula dengan Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan doa siang dan malam agar dapat diamalkan oleh para umatnya. Doa sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan, dan pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada sejak saat itu. Doa adalah kekuatan ampuh bagi orang-orang yang beriman. Doa adalah kekuatan batin, pembuka pintu rezeki, jalan menuju keberkahan dan kemenangan dunia akhirat. Pada hakikatnya doa adalah sebuah harapan. Segala yang tidak mungkin akan menjadi mungkin atas kehendaknya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.